pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi pada hari ini. Mari saudara, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semua. Pimpinlah kehidupan kami supaya kami berlayak di hadapan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar suara-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita mau dengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah pelayanan pendamaian. Wow, puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 mengatakan, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Puji Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21, perikopnya itu berjudul pelayanan untuk pendamaian. Ya, pelayanan untuk pendamaian yang menurut saya identik dengan memulihkan hubungan. Ya, pelayanan pendamaian itu identik dengan memulihkan hubungan. Mengapa kita harus melakukan pelayanan pendamaian? Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, satu ayat sebelumnya mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Puji Tuhan. Jadi karena kita anak-anak Tuhan sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, segala sesuatu dalam hati kita, hidup kita menjadi baru. Selayaknya untuk kita memberitakan kabar damai bagi sekitar kita, bagi orang lain, bagi siapapun. Yang menurut saya pelayanan pendamaian ini harus kita mulai dari yang pertama adalah dengan diri kita sendiri, saudara. Ya, karena seringkali mungkin kita mendengar ya ada orang-orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, karena mungkin merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap siapapun. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu sebelum kita melakukan pendamaian kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu berdamai dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, saudara. Karena ini menjadi dasar untuk kita bisa menjadi orang yang membawa damai bagi orang lain. Bagaimana kita bisa berdampak jika kita sendiri masih belum berdamai dengan diri kita atau lingkungan terdekat kita. Ya, yang ketiga, kita juga harus berdamai dengan orang lain, termasuk dalam gereja kita, kepada jemaat yang lain, kepada gembala, kepada para pelayan Tuhan yang lain. Kita harus menjadi damai, membawa damai dan sukacita. Ya, lalu yang keempat, kita juga menjadi damai buat pemerintah, buat bangsa, buat negara. Mungkin tidak sedikit orang yang suka komplain, ya, mengeluh dengan keadaan negara kita, dengan bangsa kita. Ya, kalau menurut saya kita stop komplain, tapi kita mulai berdoa kepada Tuhan buat bangsa ini. Kita menjadi perantara, menjadi pembawa damai buat bangsa dan negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Puji nama Tuhan. Nah, tahukah saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama, sebuah hubungan selalu layak untuk dipulihkan. Saya ulangi, sebuah hubungan selalu layak untuk dipulihkan. Kita ingat kisah mengenai Adam dan Hawa di Taman Eden, bagaimana sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan karena dosa yang ada pada waktu itu. Ya, jadi sebuah hubungan selalu layak untuk dipulihkan kembali. Puji Tuhan. Dan yang kedua,
inti dari kehidupan adalah kita mau belajar bagaimana mengasihi. Ya, kita belajar untuk mengasihi. Kita ingat hukum Tuhan dalam Alkitab. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, jika kita menginginkan berkat Allah atas kehidupan kita, dan kita ingin dikenal sebagai anak Allah, kita harus belajar untuk menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Allah, dan kita berbahagia ketika kita membawa damai bagi orang lain, bagi sekitar kita. Ya, pembawa damai adalah orang yang secara aktif berupaya untuk menyelesaikan konflik. Ya, dan pembawa damai juga adalah orang yang bekerja keras, saudara. Karena tidak mudah untuk kita membawa damai. Seperti saya katakan tadi, ya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, dengan istri, suami, dengan anak, dengan keluarga kita. Ada sebuah usaha yang keras yang harus dilakukan. Dan yang paling penting adalah kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai bagi sekitar kita. Puji nama Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kisah ya, atau cerita. Ya, tahukah saudara bahwa penerima Nobel, ya, Nobel perdamaian. Saudara tahu bahwa ada anugerah Nobel di dunia ini, ya, kepada orang-orang dari sebuah instansi Nobel, ya, kepada orang-orang yang memberikan kontribusi yang baik kepada dunia. Ya, contohnya adalah dalam Nobel perdamaian. Tahukah saudara, pertama kali Nobel perdamaian yang diberikan pada tahun 1901 kepada siapa? Kepada Bapak Hendrik Dunant dan Frederick Passy. Nah, yang saya mau bacakan kisahnya sedikit adalah mengenai Bapak Hendrik Dunant. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial. Ya, saya bacakan sedikit kisahnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Wikipedia. Ya, saudara bisa browsing. Nah, Dunant lahir di Jenewa, Swiss. Putra pertama dari pengusaha Jean-Jacques Dunant, ya, dan istrinya Antoinette Dunant Colladon. Keluarganya adalah penganut faham Calvin. Jadi mereka adalah orang Kristen, Calvinis, ya, yang taat serta mempunyai pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat Jenewa waktu itu. Ya, kedua orang tuanya menekankan pentingnya nilai kegiatan sosial. Ya, ayahnya aktif membantu anak yatim piatu dan narapidana yang menjadi beban, yang menjadi bebas bersyarat waktu itu. Sedangkan ibunya itu melakukan kegiatan sosial, membantu orang sakit dan kaum miskin. Ya, puji Tuhan. Lalu Dunant tumbuh pada masa kebangkitan kesadaran beragama yang dikenal dengan nama Reveil. Ya, pada usia 18 tahun, bayangkan saudara, 18 tahun dia bergabung dengan Perhimpunan Amal Jenewa atau Jenewa Society for Almsgiving. Pada tahun berikutnya, umur 19 tahun, berarti bersama teman-temannya, dia mendirikan perkumpulan yang disebut Thursday Association, sebuah kelompok anak muda tanpa ikatan keanggotaan resmi yang melakukan pertemuan rutin untuk mempelajari Alkitab dan menolong kaum miskin. Ya, jadi waktu senggangnya banyak dia habiskan untuk mengunjungi penjara dan melakukan kegiatan sosial. Pada tahun 30 November 1852, Dunant mendirikan cabang YMCA di Jenewa. Ya, lalu 3 tahun kemudian dia berpartisipasi dalam pertemuan di Paris yang bertujuan membentuk YMCA menjadi sebuah organisasi internasional. YMCA itu Young Men's Association. Jadi sebuah perkumpulan dari businessmen, ya, di internasional.
Lalu pada tahun 1901, nah inilah Dunant menerima hadiah Nobel Perdamaian pertama yang pernah dianugerahkan, yaitu atas perannya dalam mendirikan Gerakan Palang Merah Internasional dan mengawali proses terbentuknya Konvensi Jenewa. Jadi masa hidupnya dihabiskan cukup banyak untuk kegiatan sosial yang berusaha memberikan dampak bagi orang lain. Ya, dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana bekerja keras Dunant, dan Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari, membaca lebih lanjut dalam Wikipedia. Ya, lalu saya mau membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 18 tadi, ayat pokok kita, namun dalam terjemahan yang lain, yaitu dalam God's Word Translation, berbunyi, Allah telah memulihkan hubungan kita dengannya melalui Kristus, dan telah memberikan kepada kita pelayanan untuk memulihkan hubungan. Wow, puji nama Tuhan. Jadi kita yakin bahwa sebuah hubungan, seretak apapun, sehancur apapun, sejelek apapun, dapat dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana memulihkan sebuah hubungan? Ya, saya mencatat sekiranya ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Namun saat ini saya hanya membacakan 2 hal saja. Yang pertama, yang paling penting adalah kita perlu berbicara kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita berbicara kepada orang lain. Ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 mengatakan, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Ya, ayat 2 mengatakan, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Taruhlah harapan pemulihan hubungan atau persekutuanmu kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jadi dahulukan kita berbicara kepada Tuhan. Lalu yang kedua, selalu mengambil inisiatif. Ya, Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau." Ayat 24 mengatakan, tinggalkanlah. Jadi ada sebuah inisiatif dari kita untuk meninggalkan terlebih dahulu persembahanmu di depan mezbah itu. Dan inisiatif yang kedua adalah pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu yang ketiga, kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Puji nama Tuhan. Jadi ada alangkah baiknya kita mempunyai inisiatif terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu, tidak perlu berdiam diri, tapi kita memiliki inisiatif. Namun sebelum yang pertama tadi mengatakan bahwa kita harus berbicara terlebih dahulu dengan Tuhan. Yaitu pokok 2 poin yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti poin-poin selanjutnya ada dari teman-teman yang lain untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Penutup buat kita semua, Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku," kata Tuhan, "yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau menjadi orang-orang yang membawa damai bagi orang lain, bagi sekitar kita, bahkan terlebih bagi diri kita sendiri, supaya kita berlayak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus membawa damai, membawa dampak terang garam bagi sekitar kami, memulihkan hubungan sebagaimana Engkau sudah memulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Selayaknya sepatutnya kami pun membawa damai untuk memulihkan hubungan orang lain, memulihkan hubungan suami dengan istri, anak dengan orang tua, siapapun Tuhan, kami boleh menjadi membawa damai, memancarkan terang Tuhan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan hari ini bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita membawa damai bagi orang lain. Haleluya.